oke-oke aja. Makanya saya kemarin kan ada berita-berita gitu, saya hentikan membuat konten mereka itu karena takutnya tadi banyak orang yang nggak tahu apa, ngomongnya banyak, terus nyakitin Lesti, atau bahkan bisa menyakiti fans yang lain, ya daripada banyak mudaratnya kan, mendingan udah nanti aja ngonten gitu kan. Iya, iya. Padahal mereka Itu oke dan mereka saling dukung menurut saya antara juga Lesti saya dan tanda tanya sama Abang itu. Hmm. Kenapa tiba-tiba Abang nih dari Alsimo itu kok nggak ada reaksinya ya tentang Lesti? Iya. Oh, rupanya Abang sudah ungkapkan itu. Karena gini Bang, berita di Indonesia ini itu antara berita hoax dengan berita benar itu benangnya tipis banget itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita harus tunggu dulu tunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan untuk tahu ini hoax atau bukan. Karena Indonesia ini udah sering kali di-prank, bahkan sampai apa ya, istilahnya pejabat-pejabat pun terprank. Contoh kasus yang katanya ada orang mau nyumbang berapa triliun, rame Kapolda mana, akhirnya ternyata prank. Atau kasus yang katanya ada orang dipukulin segala macam, nggak taunya itu habis operasi kan gitu. Jadi saya waktu kejadian kemarin juga saya memang saya buat kontennya, saya kaget gitu untuk wah ini kaget nih, kenapa kok bisa gitu kan. Agak sedih itu, drop tuh saya tuh. Terus habis itu saya langsung berpikir bahwa oke, saya stop untuk tidak buat konten dulu dan kan itu lagi gencar ya si Rizky Billarnya juga kan diserang ya. Diserang juga banyak. Bahkan yang di konten di channel saya Alsimo itu saya sembunyikan dulu punya Rizky Billar karena daripada orang di situ cuma buat marah-marah. Jadi di Alsimo Reaction selain berhenti itu yang punya ada Rizky Billarnya itu kemarin sempat kita privatkan dulu. Saya bilang tolong privatkan dulu ya semua. Karena apa? Jangan nanti konten saya jadi ladang untuk orang mengatakan hal-hal yang siapa tahu belum tentu benar gitu kejadiannya kan gitu. Takutnya itu. Iya. Dan akhirnya sudah banyak orang yang tersakiti, dimaki, dikatain, dibully. Mendingan udah hold dulu dah, nggak usah nanti aja. Karena saya tahu Lesti itu kuat dan ya terbukti dia kuat. Dia kuat. Dan saya lebih senang lagi begitu dia memutuskan dia pergi umroh. Wah, udah bener ini. Udah bener. Udah benar sekali. Ada masalah perginya sama yang punya kuasa atas hidup kita. Udah selesai. Iya. Benar gitu. Dan saya ingat lagu Lesti yang apa namanya ya, lagu Lesti yang judulnya saya sedikit nyanyikan ya Bang ya. Cukup satu kali seumur hidup. Itu loh yang saya itu pasti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, ya kita sih doakan yang terbaik. Apa ya? Kembali lagi kalau saya sebenarnya kalau secara pribadi saya nggak mau ikut terlalu dalam gitu kan. Saya mungkin bagian dari versi orang yang mendukung Lesti terkait dengan karya itu mungkin. Dan mungkin ada beberapa orang yang sama dengan saya. Tapi mungkin juga ada juga orang yang memang dukung Lesti juga sampai masuk ke ranah pribadi. Oke, selama itu memang dampaknya hal-hal yang positif silakan. Saya juga nggak bisa melarang dan nggak bisa menyarankan. Kalau saya pribadi, saya lebih fokus kepada karya-karyanya karena menurut saya karyanya sampai sekarang belum ada cacatnya gitu kan. Dan tidak fair kalau karya disangkut pautkan dengan urusan pribadi. Menurut saya nggak fair gitu kan. Betul sekali, tepat itu. Ya, kalau misalkan kayak bahas itu kayak misalkan kepribadian seseorang kita nggak suka, misalkan kayak Freddie Mercury, misalkan dia LGBT gitu misalkan. Iya. Terus saya harus nggak suka dengan karya, ya enggak, itu kan pilihan dia gitu kan. Saya tidak mengutuk apa yang ini, tapi ya memang nggak suka dengan apa yang dilakukan. Tapi secara karya gitu sudah. Atau kayak Jiva apa yang nyanyi siapa tuh dia di penjara gitu kan. Ya itu dia dihukum atas kelakuannya, tapi bicara karya adalah karya gitu kan. Nah kalau Lesti dia kena masalah case itu pribadinya dia, tapi secara karya warna tidak bisa kan dikait-kaitkan dengan nggak bisa Bang, nggak bisa Tapi rupanya nih Bang, banyak masih ada yang perlu kita buka pemahamannya. Karya kita nikmati karyanya,
kepribadiannya, nggak usah kita campurin, itu urusannya, kan begitu Bang ya? Ya seharusnya, ya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Jadi kembali lagi kalau itu kan kita serahkan kepada para teman-teman Leslar ya. Mungkin ada yang memang sangat peduli dan sayang dan akhirnya ingin tahu, ya silakan aja. Yang penting bisa memfilter itu dan bisa nanti outputnya harus yang positif. Jangan nanti begitu udah tahu sedikit-sedikit, akhirnya outputnya adalah negatif. Ternyata begini-begini, gue tahu nih begini. Jadinya begitu. Jadi kalau memang mau tahu pribadinya silakan aja, dan kalau bisa nanti setelah tahu apapun, ambil sisi satu sudut pandangnya dari sisi yang positifnya, dan outputnya kalau Anda mau menulis sesuatu di media sosial dan lain sebagainya, kasihlah yang hal-hal yang positif gitu kan, supaya menebarkan kebaikan itu lebih enak Bang. Oke. Menulis yang baik-baik aja. Saya mendekati akhir ini Bang, ya. ya, 1 jam ya. Akhir ya, tinggal beberapa menit lagi. Saya ingin tanya sama Abang selaku sebagai atau ini YouTuber reaktor Lesti Kejora paling ngetop, nanti penghargaannya. Enggak loh, masih banyak Bang. Ya pokoknya semua deh. Terus gini, pertanyaan saya, lagu Lesti ini kan setelah banyaknya lagu direaksi, kemudian ada lagu-lagu dari Adibal, ya, penciptanya Adibal, menurut saya itu ke Bang Adibal saja atau ke pengarang lagu yang lain Bang? Menurut Abang bagaimana nih? Ya kalau penyanyi sih menurut saya bisa ke siapa saja ya. Cuma memang karena kebetulan Adibal ini secara penulisan lirik bagus ya. Kata-katanya itu menurut saya itu bagus. Terus gaya, dia tahu betul Lesti, gaya bernyanyi Lesti dia hafal betul, keseharian dia hafal betul. Bahkan di beberapa kesempatan kayak seperti Sekali Seumur Hidup, itu kan juga menggambarkan harapan hampir semua orang, dan khususnya mungkin juga Lesti pasti juga berharap sekali seumur hidup gitu kan. Jadi insan biasa itu juga kan seperti kurang lebih menggambarkan juga jawaban-jawaban dari Lesti. Jadi itu salah satu kelebihannya Adibal tuh memang dia bisa masuk dalam, dan istilahnya lagu itu akhirnya kalau boleh dibilang mempermudah Lesti untuk menginterpretasikan, memudahkan Lesti untuk menyampaikan. Karena kita menyampaikan kalimat orang, pesan orang, itu kadang-kadang bisa meleset Bang. Abang pesannya apa, saya nyampaikannya beda. Karena Abang menyampaikan kalimat apa, tapi Abang ngomongnya halus, kalimatnya halus, kata-katanya halus, tapi saya menyampaikan kalimatnya sama, saya tapi mengatakannya dengan cara yang agak keras. Akhirnya yang nerima beda nih. Nah Lesti ini keuntungannya dia membawakan lagunya Adibal tahu Lesti dan Lesti tahu Adibal gitu. Tapi menurut saya seorang Lesti ini tidak akan pernah kesulitan menerima lagu apapun, karena beberapa kali dia membawakan lagu apapun, lagu Rosa, lagu apa, dia tidak pernah ada kesulitan. Bahkan trending lagu Rosa bisa dibawakan dia sama dia trending. Jadi menurut saya pencipta bisa siapa saja. Bisa siapa saja Bang. Sekelas Lesti siapa aja. Iya, karena kalau saya menilai kan udah berprestasi, memiliki kemampuan ini, udah terima aja. Kalau saya penyanyinya nih, kalau saya Bang, lo menciptakan lagu apa ke gue makan semua, makan semua gitu. Ya, Lesti bisa itu, bisa dia bisa bawakan lagu apa aja gitu kan. Yang saya bilang kan dia multi genre, dia itu salah satu penyanyi yang multi genre, dia bisa bawakan itu. Cuman kan memang formatnya dia sudah di dangdut ya, dan mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan dangdut gitu kan, dengan gayanya dia, stylenya dia. Kemarin ada lagu pop loh Bang yang heboh loh Bang. Apa itu yang dinyanyikan yang apa namanya? Cover lagu itu Bang. Rumah Singgah tuh bagus loh Bang, itu pop loh. Ya, sudah saya dengar. Rumah Singgah ya? Rumah Singgah. Memang nih saya nggak ada habisnya Bang kalau diterusin.
nggak ada habisnya kalau kita cerita Lesti. Sudah Ya? finish. Sudah finish. Pertanyaan terakhir mengenai pandangan Abang tentang ini pertanyaan Bang, pertanyaan titipan Bang. Pandangan Abang tentang penggemar Lesti Kejora ini fanatik loh Bang. Ya, ya kembali lagi fans itu kan terbentuk karena memang dilihat dari idolanya yang bisa membuat seperti itu. Berarti kan sosok Lesti ini sungguh luar biasa sehingga bisa ngebentuk suatu basis fan yang menurut saya adalah salah satu yang terkuat lah di Indonesia ini, terbesar, terkuat, bahkan sampai di luar negeri. Itu basis fansnya itu banyak, di Hong Kong ada, di mana-mana ada dia tuh. Basis fan yang terkuat dan boleh dibilang ada yang garis keras, ada yang fanatik, ada yang biasa, tapi intinya mereka adalah pecintanya Lesti dan menurut saya ini adalah sudah salah satu modal kuat bagi seorang entertainer gitu kan. Ketika dia memiliki fan base yang besar,